Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Baik, yang terhormat dosen Ibu Serlidio Vaniteza selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi dan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Baik, saya perkenalkan, saya Aisyah Ramadan Hikmah selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada pagi hari ini yang saya bagi dalam 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi pemaparan materi, yang kedua sesi tanya jawab dan diskusi, dan yang ketiga yaitu sesi penutup. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama yaitu sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Widya Sulastri. Kepada Widya, silakan. Mulai. Yang A, elemen struktur teori akuntansi. Struktur teori akuntansi adalah elemen-elemen yang saling terkait dan menjadi pedoman bagi pengembangan teori dan rumusan standar atau teknik akuntansi. Elemen-elemen tersebut adalah yang pertama, rumusan tentang tujuan laporan keuangan. Yang kedua, postulat akuntansi yang dijabarkan dari rumusan tujuan laporan keuangan. Yang ketiga, konsep teoritis akuntansi yang dijabarkan dari rumusan tujuan laporan keuangan. Yang keempat, prinsip dasar akuntansi yang dijabarkan dari postulat dan konsep teoritis akuntansi. Yang kelima, standar atau teknik akuntansi yang merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan para pemakai yang dirumuskan dari prinsip dasar akuntansi. Yang B, tujuan laporan keuangan. Berikut adalah rumusan tujuan laporan AAA, APB, Trublut, Komite Report, dan FSB. Yang pertama, Asobat. America Accounting Association atau AAA adalah sebuah organisasi akuntan pendidik yang berfungsi memfasilitasi dalam pendidikan akuntansi dan mempelajari serta mengomentari masalah-masalah yang terkait dengan standar akuntansi. Pada tahun 1966, AAA menerbitkan Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT yang berisi tentang rumusan tujuan akuntansi, yaitu yang pertama, membuat keputusan mengenai penggunaan sumber daya yang terbatas dan menentukan sasaran serta tujuan dari penggunaan sumber daya tersebut. Yang kedua, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya secara efektif. Yang ketiga, memelihara dan melaporkan pengamanan atas sumber daya atau aktiva. Yang keempat, memfasilitasi fungsi dan pengendalian sosial. Yang kedua, APB Statement nomor 4. Accounting Principles Board atau APB dibentuk oleh AIPA pada tahun 1959. Tujuan utama dari APB adalah mengajukan rekomendasi secara tertulis mengenai prinsip akuntansi, menentukan praktek akuntansi yang tepat, dan mempersempit celah perbedaan-perbedaan yang ada serta ketidakkonsistenan yang terjadi dalam praktek akuntansi saat itu. Laporan pada tahun 1970, APB menerbitkan statement nomor 4 yang berjudul Basic Concept dan Accounting Principle Underlying Financial Statement of Business Enterprise. Laporan ini berisi tentang tujuan khusus dan tujuan umum laporan keuangan. Yang pertama, tujuan khusus laporan keuangan menurut APB Statement nomor 4 adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan di posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, tujuan umum laporan keuangan menurut APB Statement nomor 4 adalah memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi atau aktiva dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Yang ketiga, memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang
Keempat, mencarikan informasi lainnya tentang perubahan aktiva dan kewajiban. Yang kelima, mengungkapkan informasi yang relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Yang ketiga, True Blood Committee Report. Untuk menyusun konsep yang menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan, Presiden AISPA saat itu, Marshall S. Armstrong, pada tahun 1971 membentuk tim perumus tujuan laporan keuangan yang dikenal dengan nama True Blood Committee. Tim ini pada tahun 1973 berhasil merumuskan tujuan laporan keuangan yang dimuat dalam sebuah laporan yang berjudul Object of Financial Statement. Dalam laporan ini dirumuskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah: yang pertama, tujuan dasar laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, melayani pemakaian umum yang memiliki wewenang, kemampuan, dan sumber daya yang terbatas untuk memperoleh informasi, dan pihak-pihak yang mengandalkan laporan keuangan sebagai sumber informasinya mengenai aktivitas ekonomi perusahaan. FSB merupakan organisasi faktor swasta yang bertanggung jawab dalam menentukan standar akuntansi di Amerika saat ini. Fungsi penetapan standar akuntansi dan pemecahan masalah kontroversi pelaporan keuangan adalah mempelajari masalah akuntansi terkini dan menetapkan standar akuntansi. Laporan memuat tentang rumusan tujuan laporan keuangan dan untuk organisasi mencari laba atau profit organisation. Pada tahun 1980, FSB nomor 4 yang berjudul Objective of Financial Reporting by Non-Business Organization. Laporan ini memuat tentang rumusan tujuan keuangan untuk organisasi yang bukan mencari laba atau non-profit organization, yaitu: satu, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya atau aktiva perusahaan. Yang kedua, untuk menilai kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada publik. Yang ketiga, untuk menilai bagaimana manajemen melakukan pembiayaan dan investasi. Yang keempat, memberikan informasi tentang sumber daya aktiva, kewajiban, dan kekayaan perusahaan serta perubahannya. Yang kelima, memberikan informasi tentang kinerja organisasi. Yang keenam, memberikan informasi tentang kemampuan organisasi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Yang ketujuh, membuat penjelasan dan penafsiran manajemen. Dikembalikan kepada moderator. Baik, pembacaan dari selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eko. Kepada Eko dipersilakan. Kita melanjutkan materi yang bagian C, postulat akuntansi. Postulat akuntansi merupakan pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau aksioma yang sudah diterima karena kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan dan menggambarkan aspek ekonomi, politik, sosial, dan hukum dari suatu lingkungan di mana akuntansi berada. Di sini ada bagian pertamanya itu postulat entitas, kedua postulat kelangsungan usaha, ketiga postulat unit pengukur, keempat postulat periode akuntansi, dan bagian D konsep teoritis akuntansi. Konsep teoritis akuntansi merupakan pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau aksioma yang sudah diterima umum karena kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan dan menggambarkan sifat-sifat akuntansi yang berdapat dalam ekonomi bebas, ditandai dengan adanya pengakuan terhadap kepemilikan privasi. Terdapat sejumlah konsep teori yang dipakai dalam perumusan prinsip dasar akuntansi. Pertama, proprietary teori. Kedua, utility teori. Ketiga, fund teori. Keempat, enterprise teori. Kelima,
ikuti teori. Keenam, komentar teori. Terakhir, investor teori. Baik, cukup dari yang saya lanjutkan, dilanjutkan yang Kembalikan kepada moderator. oh sorry. Baik, kalau baca materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Itu pada poin E, prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah prinsip atau sifat-sifat yang mendasari akuntansi dan seluruh outputnya, termasuk laporan keuangan yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoritis akuntansi, serta menjadi dasar dalam pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Berikut ada 9 prinsip dasar akuntansi menurut APB Statement nomor 4, yaitu yang pertama cost principle, yaitu penjelasannya bisa teman-teman baca ya di makalah yang telah dibagikan. Yang kedua ada revenue principle, yang ketiga matching principle, yang keempat objectivity principle, konsistensi principle, dan yang keenam disclosure principle, yang ketujuh conservatism principle, yang kedelapan materiality principle, dan yang kesembilan yaitu uniformity comparability principle. Berikut yaitu standar atau teknik akuntansi. Standar atau teknik akuntansi adalah peraturan-peraturan khusus yang dijabarkan dari prinsip dasar akuntansi yang mengatur tentang bagaimana standar perlakuan catatan dan pelaporan terhadap semua transaksi dan peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan. Standar ini diperlukan sebagai patokan dalam penyusunan laporan keuangan yang paten. Dengan adanya standar ini, pihak manajemen selaku pengelola dana dan aktivitas perusahaan dapat mencatat, mengiktisarkan, dan melaporkan seluruh hasil kegiatan operasional maupun finansial perusahaan secara baku dan transparan. Yang berikutnya yaitu masih dalam konteks poin F, sifat dan teori akuntansi positif. Apa tuh? Mana? Oh ya, dalam standar akuntansi itu mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang telah disusun dan disahkan oleh sebuah lembaga resmi. Nah, dalam Kawali tahun 1985 mengemukakan pentingnya standar akuntansi yang baku, yaitu yang pertama dapat menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan kegiatan perusahaan yang dapat dipercaya kebenarannya dan memiliki daya banding. Yang kedua yaitu memberikan pedoman bagi akuntan dalam melaksanakan pekerjaannya secara hati-hati dan independen. Yang ketiga memberikan database kepada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting. Yang keempat yaitu menarik perhatian para ahli dan praktisi di bidang teori dan standar akuntansi. Baik, untuk jelasan yang lebih lanjutnya bisa teman-teman baca pada makalah. Nah, itulah tadi penyampaian materi yang telah kami uraikan. Jika ada, kami buka sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Jika teman-teman belum mengerti atau tidak paham dengan materi yang telah kami uraikan tadi, silakan bertanya. Aku juga. Aku siapa? Wais. Tolong yang bertanya tuh. Nanti kan ada yang bertanya atau Pada halaman 9 poin D terdapat di sana konsep teoritis akuntansi. Yang menjadi pertanyaan saya, menurut saudara, dari beberapa konsep teoritis akuntansi yang telah saudara uraikan, manakah konsep
yang cocok pada teoritis akuntansi dan beri alasan. Oke, saya ulangi. Menurut saudara, dari beberapa konsep teoritis akuntansi yang telah saudara uraikan, manakah konsep yang cocok pada teoritis akuntansi? Dan beri alasannya. Terima kasih. Bentar. Baik, saya Pertina mau bertanya pada halaman 16. Mengapa akuntansi sangat berperan penting dalam mencapai distribusi kesejahteraan sosial? Mengapa akuntansi sangat berperan penting dalam mencapai distribusi kesejahteraan sosial? Lagi. Dan apakah Indonesia yang sudah menggunakan akuntansi sudah mencapai distribusi sosial tersebut? Iya. Enggak lagi dua. Baiklah, saya Hendra Mayora mau bertanya ke kelompok penyaji, bagaimana perbedaan sistem akuntansi di negara lain dan sistem akuntansi seperti apakah yang berlaku di Indonesia? Halaman 16. Bagaimana perbedaan sistem akuntansi? Akuntansi Itu ada Di negara lain. Aku itu dan sistem Iko empat. tapi 5 kita. Baiklah, saya Stevie dari Koyong mau bertanya. Di halaman 18 itu kan ada pernyataan dan saya langsung saja kepada pertanyaannya. Jelaskan di halaman 18 itu kan ada sebuah pernyataan. Tapi saya langsung saja ke pertanyaannya. Jelaskan yang dimaksud dengan asumsi-asumsi lingkungan dan sifat unit akuntansi dalam pernyataan postulat dan konsep teoritis akuntansi. Dan kenapa pernyataan postulat itu bisa berkaitan dengan asumsi-asumsi tersebut? Baik, terima kasih pertanyaan yang telah ajukan. Beri kami sedikit waktu untuk mendiskusikan jawabannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari voice yang akan dijawab oleh Eko. Oleh Eko, Baik, saya akan menjawab pertanyaan si voice-nya. Menurut saudara, dari beberapa konsep teoritis akuntansi yang saudara uraikan, manakah konsep yang cocok pada teoritis akuntansi? Di sini pertanyaannya, menurut saudara, dari beberapa konsep teoritis akuntansi yang saudara uraikan, manakah konsep yang cocok pada teoritis akuntansi? Jadi di sini tidak ada yang maksudnya semua akan dipakai konsep yang kami uraikan ini. Karena dari konsepnya dari atas katanya terdapat sejumlah konsep teori yang dipakai dalam perumusan prinsip dasar akuntansi. Jadi Baik, saya akan meluruskan jawaban yang diberikan oleh Eko. Lagi itu ya. Bengkok tadi. Aku ke belok kiri. Voice tadi bertanya mengenai konsep teoritis akuntansi mana yang cocok katanya kan. Di sini saya meluruskan bahwa konsep teoritis
kan tadi menurut pendapat kami kan, itu kan semua sudah tercantum dalam makalah ini. Terdapat sejumlah konsep teori yang dipakai dalam perumusan prinsip dasar akuntansi, yaitu ada 7 teori. Berarti semua itu konsep teoritis dari akuntansi itu sendiri, Pois. Menurut orang saya mau tanya. Ini bukan salah satunya, Pois, tapi ini tuh yang Semuanya. dijelaskan bahwa terdapat sejumlah konsep yang dipakai. Berarti seluruh konsep ini terpakai. Itu ada di bawahnya seperti rumusan aktiva dikurang kewajiban sama dengan entitas pemilik. Sedang kita sama-sama tahu yaitu aktiva itu adalah kekayaan. Nah, kewajiban itu kan suatu tindakan kita. Gitu. Kewajiban itu suatu tindakan. Ya. Kewajiban itu memang kewajiban. Sekarang mau saya mau tanya. Yang harus gitu. Apa Ya, Alicia? kewajiban harus dilakukan. Nah, tanya. Kewajiban itu wajib dilakukan. Jadi teori itu menurut pemahaman itu namanya teori. Menurut iya kan? Iya kan itu menurut pemahaman. Sekarang saya mau tanya. Ada beberapa pendapat orang tersebut. Mana yang Ini cocok? bukan pendapat orang, Bang Boy. Itu konsep teoritisnya. Jadi semua itu Baca dulu terkait katanya. dalam teoritis akuntansi, konsep teoritis akuntansi. Jadi semua itu, semua konsep ini tuh dipakai dalam konsep teoritis akuntansinya. Ini bukan nama-nama orang ini. Ini tuh kayak apa tuh, Bang? Dia nggak baca Kaitan apa? Entity teori. Berarti teori entitas misalnya. Apa? Coba baca dulu, katanya terdapat sejumlah konsep Bukan teori yang nama-nama dipakai orang, dalam Boy. Jadi dibaca kembali ya. prinsip dasar akuntansi. Konsep. Ya. Bagaimana, Boys? Belum saya tanya. Keadilan. Enggak gini. Kalau bicara konsep, berarti konsep itu kan kayak pedoman kan? Pedoman dalam kita saya mau bicara. Jadi kita dia kan berbicara pedoman, konsep itu kan pedoman. Dari beberapa pedoman tersebut, misalnya suatu perusahaan nggak mungkin dipakai semua pedoman. Itu dipakai. Itu wajib, kewajibannya. Alasannya apa? Itu adalah apa sih? Berarti itu tidak dinamakan konsep. Bisa jadi bangkrut kalau ada perusahaan. Sama kayak Kalau tidak sesuai dengan alurnya tidak dinamakan. Iya, gimana keberkaitannya gimana? jadi ini apa sebenarnya itu? Ini pertanyaannya namanya tuh alasannya apa? Kaitannya apa? Sabar. Tadi udah dijawab sama Bang. Udah lah. Main Excel lah. Bagaimana, Boys? Makanya Boys baca lagi ya. Itu bukan nama-nama orang atau pendapat Enggak, kalau orang. dibilang baca lagi itu nggak boleh Tapi seperti ini itu. Soalnya begini, saya membagikan masalah itu pada saya. Barusan itu sebelum tampil sekian hari udah bagikan, jadi orang itu bisa baca. Ini salah dari saya. Salah. Next. Baik, untuk pertanyaan dari Hendang akan dijawab oleh Lydia. Pada Lydia, silakan. Yang bercanda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Endang. Bagaimana perbedaan sistem akuntansi di negara lain dan sistem akuntansi seperti apakah yang berlaku di Indonesia? Akuntansi internasional memperluas akuntansi yang bertujuan umum yang berorientasi nasional dalam arti luas untuk analisa komparatif internasional, pengukuran dari isu-isu pelaporan akuntansi yang unik bagi transaksi-transaksi bisnis multinasional, kebutuhan akuntansi bagi pasar-pasar keuangan internasional, dan harmonisasi keragaman pelaporan keuangan melalui aktivitas-aktivitas politik, organisasi, profesi, dan pembuatan standar. Konvergensi dalam standar akuntansi dan dalam konteks standar internasional berarti nantinya diajukan hanya akan ada satu standar. Satu standar itulah yang kemudian berlaku menggantikan standar yang tadinya dibuat dan dipakai oleh negara itu sendiri. Sebelum ada konvergensi standar, biasanya terdapat perbedaan antara standar yang dibuat dan dipakai di negara tersebut dengan standar internasional. Contohnya di Amerika Serikat,
Sistem akuntansi di Amerika Serikat sangat mirip dengan Inggris. Mungkin ini sebagai dampak dari sejarah dan hubungan investasi di antara kedua negara tersebut. Di Amerika Serikat, akuntansi lebih fokus pada perusahaan besar dan ketertarikan investor, kebutuhan kreditor, dan pengguna lainnya. Di Belanda, akuntansi di Belanda mirip dengan di beberapa negara Inggris dan Anglo-Amerika. Hukum perusahaan dan profesi akuntan merupakan pengaruh yang besar, dan meskipun jumlah perusahaan yang terdaftar di bursa efek relatif sedikit, terdapat lebih dari tradisi kepemilikan umum dari saham dan pandangan bisnis internasional daripada di negara Eropa lainnya. Selanjutnya di Jerman, tradisi akuntansi di Jerman memberikan pilihan pada keperluan informasi untuk kreditor dan otoritas perpajakan. Dan di Jepang, pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya percampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Dua agensi pemerintah yang terpisah memiliki tanggung jawab regulasi akuntansi, dan terdapat pengaruh yang lebih jauh lagi dari undang-undang pajak penghasilan perusahaan Jepang. Dan sistem akuntansi seperti apakah yang berlaku di Indonesia? Standar akuntansi di Indonesia mengacu pada teori skala global, yakni International Financial Reporting Standard atau IFRS. SAK berbasis IFRS berlaku efektif sejak 2014. DSAK IAI menyebutkan minimalisasi perbedaan kedua standar ini merupakan komitmen Indonesia sebagai satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana pendapat Hendra? Itu kan tadi ada sistem akuntansi berbeda, sistem akuntansi Indonesia dengan negara lain itu apa? Di negara lain kan udah disebutkan. Jadi di Indonesia standar akuntansi keuangan milik Apa Indonesia perbedaannya sama dari negara Indonesia? lain dengan Indonesia gitu? Iya, standar akuntansi keuangan milik Indonesia sebagian besar sudah sama dengan IFRS. Indonesia melakukan konvergensi IFRS ini karena Indonesia sudah memiliki komitmen dalam kesepakatan dengan negara-negara G20. Itu perbedaannya. IFRS itu International Financial Reporting Standard. Ini udah pernah di Baik, pertanyaan dari Ventin akan saya jawab. Yang pertanyaan mengenai mengapa akuntansi sangat berperan penting dalam mencapai distribusi kesejahteraan sosial, dan apakah Indonesia yang sudah menggunakan akuntansi, apakah Indonesia sudah menggunakan akuntansi sudah mencapai distribusi kesejahteraan sosial? Jawabannya, mengapa sangatnya berperan penting, karena akuntansi itu sebagai penyedia informasi serta sumber jawaban untuk segala urusan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, di mana laporan yang berisi informasi yang lengkap dan akurat dapat membantu untuk menstabilkan bahkan meningkatkan performa perusahaan milik saudara atau perusahaan. Jadi apakah Indonesia sudah menggunakan akuntansi untuk mencapai distribusi kesejahteraan sosial? Jawabannya ya. Di mana salah satu contohnya yaitu Indonesia memakai sistem akuntansi Anglo-Saxon, yang di mana sistem ini disebabkan adanya penanaman modal asing di Indonesia yang membawa dampak positif terhadap perkembangan atau distribusi kesejahteraan sosial atau perkembangan akuntansi. Bagaimana Ventin? Jawaban yang telah saya berikan. Bagaimana Ventin? Menjawab pertanyaan dari Steffi. Yang pertama mengenai jelaskan apa yang dimaksud dengan asumsi lingkungan dan sifat akuntansi dalam pernyataan postulat. Asumsi lingkungan.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia mengenai asumsi lingkungan. Yang ditanyakan Steffi itu ada di halaman 18, itu poin yang kedua dari kesimpulan ya. Pernyataan, postulat, dan konsep teoritis akuntansi yang terkait dengan asumsi-asumsi lingkungan. Nah, di sini Steffi bertanya apa itu asumsi lingkungan. Asumsi lingkungan itu sama menyatakan bahwa faktor lingkungan bersamaan dalam derajat yang sama, sedangkan pada kenyataannya dapat terbagi. Bentar, Steffi. Dalam akuntansi itu ada 10 asumsi akuntansi yang menyangkut 10 asumsi akuntansi. Jadi yang pertama itu entitas ekonomi, di mana konsep ini menyatakan bahwa perusahaan adalah sebuah entitas mandiri atau satu unit usaha yang berdiri sendiri terpisah dari pemilik atau pemegang saham. Yang kedua yaitu kontinuitas usaha, di mana asumsi ini menyebutkan bahwa perusahaan akan abadi, artinya diharapkan tidak terjadi likuidasi di masa mendatang. Dan yang ketiga yaitu satuan moneter, maksudnya semua transaksi usaha mesti memakai satuan uang tertentu sesuai dengan lokasi berdirinya perusahaan. Yang keempat yaitu periode akuntansi. Asumsi dasar akuntansi ini menunjukkan bahwa penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan dilakukan pada periode waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Yang kelima yaitu biaya historis, di mana prinsip ini mengharuskan bahwa untuk mencatat semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan setiap barang dan jasa. Yang keenam yaitu asumsi mengenai akuntansi aktual, yaitu intinya adalah pendapatan dan biaya dilaporkan pada saat kejadian. Misal perusahaan sudah menganggap sebagai pendapatan jika ada pembelian barang atau jasa dari konsumen yang membayar dengan cara dicicil. Yang ketujuh yaitu pengakuan pendapatan. Asumsi ini asumsi akuntansi ini yakni pengakuan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan mesti diakui saat periode pendapatan terjadi. Pendapatan bisa diakui saat terdapat kepastian jumlah atau nominal yang bisa diukur secara tepat dengan harga yang didapat dari penjualan barang atau jasa. Yang kedelapan yaitu mempertemukan, di mana asumsi ini dalam akuntansi mengandung makna bahwa biaya yang dipertemukan dengan pendapatan difungsikan untuk menentukan jumlah laba bersih setiap periodenya. Yang kesembilan yaitu konsistensi, di mana asumsi ini menekankan bahwa laporan keuangan sebaiknya menggunakan metode dan prosedur yang sama dalam pencatatannya. Dan yang ke-10 yaitu pengungkapan penuh, di mana asumsi ini menyatakan maka produk akuntansi seperti laporan keuangan mesti masukkan semua informasi yang memadai dan lengkap tanpa ada yang disembunyikan. Dengan begitu, para pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan strategis. Itu ya, asumsi-asumsi yang sedangkan ini juga ditanyakan mengenai apa itu sifat penjelasan mengenai sifat akuntansi. Itu yang pertama yaitu ada akuntansi sebagai ideologi, di mana akuntansi ini berfungsi sebagai suatu alat bantu atau media untuk melegitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi, dan politik kapitalis. Yang kedua yaitu akuntansi sebagai bahasa, di mana ia berperan sebagai bahasa perusahaan yang dapat mengkomunikasikan suatu perusahaan yang dilaporkannya. Yang ketiga yaitu akuntansi sebagai realitas ekonomi, di mana dianggap dapat memberikan gambaran realitas ekonomi perusahaan pada saat ini. Yang keempat itu sifatnya akuntansi sebagai catatan historis, di mana peran ini
sebagai sarana untuk memberikan gambaran sejarah organisasi dan transaksi yang dilakukan perusahaan dengan lingkungannya di masa lalu. Yang kelima yaitu akuntansi sebagai teknologi, di mana akuntansi ini diolah menjadi teknologi agar dipakai untuk memberikan manfaat pada upaya pencapaian tujuan sosial yang ditentukan. Bagaimana Bu, ada tambahan dari sini? Sudah selesai ya? Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Semoga untuk teman-teman yang telah mendengarkan dan terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga yang telah kami uraikan tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.